Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Telah kita bahas bersama bahwa ketika ada seorang suami yang dia itu menceraikan istrinya, dan cerai yang dilontarkan, yang dilayangkan oleh si suami kepada istri ini telah sampai pada talak yang ketiga. Artinya talaknya talak bain. Maka istri masih berhak untuk mendapatkan sukna, masih berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dunan nafakoti. Tapi si istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Sebagaimana hal itu telah dibahas di dalam kitab Fathul Qorib pada beberapa video yang sebelumnya. Kecuali kalau si istri yang ditalak 3 itu dalam keadaan hamil. Ketika istri yang ditalak bain, istri yang ditalak 3 ini dalam keadaan hamil, dan janin yang ada di dalam perutnya si istri ini betul-betul adalah anak dari suami yang telah menceraikannya, maka si istri masih berhak mendapatkan sukna, mendapatkan tempat tinggal, sekaligus juga mendapatkan nafkah, mendapatkan uang belanja sehari-hari untuk biaya hidup si istri tersebut. Dan ini berlangsung selama istri itu dalam keadaan hamil hingga melahirkan secara sempurna. Artinya bayi itu betul-betul terlahirkan keluar dari rahimnya si ibu. Kewajiban nafkah sekaligus juga dengan sukna atau tempat tinggal terus berlangsung sampai si janin itu betul-betul terlahirkan. Nah, dari keterangan yang seperti ini yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, ada keterangan tambahan yang muncul dari beliau Asy-Syaikh Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Demikian juga ada keterangan tambahan yang muncul dari Asy-Syaikh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna. Namun, apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Baijuri di dalam hasyiahnya agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna. Ketika Asy-Syaikh Al-Baijuri memberikan keterangan bahwa istri yang dalam keadaan hamil ini masih berhak mendapatkan nafkah, beliau memberikan keterangan tambahan dengan menyampaikan qala Asy-Syaikh Al-Qulyubi wa la'alla taqyidahu bin nafaqati li ajli istisna ba'dahu bi qawlihi illa an takuna hamilan. Di keterangannya kitab Fathul Qorib, ya, beliau kemudian memberikan keterangan wajib memberikan nafkah kepada si istri, karena memang di belakangnya nanti di keterangan setelahnya di dalam kitab Fathul Qorib maksudnya akan ada istisna ketika istri itu dalam keadaan hamil. Kelanjutannya, wa hadza yaqtadi annal ba'ina al-hamila la yajibu laha baqiyatul mu'ani bal an-nafaqatu faqat wa huwa kadzalik. Ini yang tertulis dari keterangannya Asy-Syaikh Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Apa arti dari keterangan barusan? Beliau Asy-Syaikh Baijuri memberikan keterangan wahada, keterangan yang disampaikan oleh kitab Fathul Qorib menuntut atau memberikan pemahaman, memberikan suatu mafhum bahwasannya istri yang tertalak 3 dan dia dalam keadaan hamil, dia tidak berhak untuk mendapatkan baqiyatul mu'ani. Dia hanya berhak mendapatkan nafkah saja. Adapun biaya hidup yang lain-lainnya tidak menjadi haknya si istri, tidak menjadi kewajibannya si suami. Taruhlah misalkan ada seorang istri yang dia itu dicerai 3 oleh suaminya dan dalam keadaan hamil. Maka istri yang seperti ini selain berhak mendapatkan tempat tinggal, dia juga berhak mendapatkan nafkah. Apa yang dimaksud dengan nafkah ini? Yang dimaksud dengan nafkah ini, kata Syekh Al-Baijuri, adalah kebutuhan makan sehari-hari saja. Adapun biaya-biaya yang lain, taruhlah misalkan contoh biaya membayar listrik, biaya membayar air,
biaya untuk kebutuhan paket data misalkan, biaya kebutuhan untuk membayar wifi misalkan, atau kebutuhan untuk membayar tukang kebun misalkan, biaya kebutuhan untuk membayar pembantu misalkan. Ini bukan menjadi kewajibannya si suami. Karena kenapa? Karena itu bukan menjadi haknya si istri. Suami hanya memiliki kewajiban memberikan biaya untuk kebutuhan makan saja. Adapun selain itu, seperti memberikan pakaian, memberikan lauk pauk yang berlebih, itu bukan kewajibannya si suami. Ini yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Baijuri di dalam hasyiahnya terhadap kitab Fathul Qorib. Apa yang disampaikan oleh beliau barusan berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Bujairomi. Syekh Bujairomi ketika memberikan keterangan lanjutan tentang masalah nafkah ini, beliau mengatakan demikian. Qauluhu fayajibu laha minan nafaqati. Si istri yang dia itu dalam keadaan hamil, dia selain berhak mendapatkan tempat tinggal juga berhak mendapatkan nafkah. Beliau menandaskan begini, al-muradu biha huna sairul mu'ani asyamilatil lil kiswati wa ghairiha. Yang dimaksud dengan yang namanya nafkah dalam keterangan kitab syarahnya Takrib, yaitu kitab Al-Iqna, itu juga meliputi semua kebutuhan yang menjadi kebutuhan biaya hidupnya si perempuan, termasuk misalkan contoh biaya untuk membayar listrik misalkan, kebutuhan untuk membayar biaya PDAM misalkan, biaya untuk membayar keperluan paket data, wifi, membayar tukang kebun, membayar pembantu, membayar biaya kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak hanya kebutuhan untuk biaya makan saja, tidak, tapi semua biaya hidup yang menjadi tanggungannya si istri itu juga menjadi tanggungannya si suami. Dan ini berlangsung selama istri itu masih dalam keadaan hamil, terus berlangsung sampai si istri itu melahirkan anaknya. Nah, ini perbedaan keterangan. Kalau menurut apa yang ditarjih oleh beliau Asy-Syaikh Al-Baijuri di dalam hasyiahnya, kewajiban suami hanya sebatas memberikan biaya uang makan saja. Namun menurut tarjih yang dimunculkan oleh Syekh Bujairomi, tidak hanya untuk biaya makan, tapi juga biaya-biaya yang lain. Memberikan pakaian ketika di musim dingin, memberikan pakaian pada musim-musim panas, biaya listrik, biaya air, biaya tukang kebun, pembantu, dan seterusnya. Ini juga menjadi kewajibannya si suami. Nah, dari dua keterangan yang berbeda ini, kira-kira mana yang akan kita ambil supaya kita itu bisa menjadi orang yang tepat, tidak sampai keluar dari rel syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita menandaskan pikiran kita supaya tidak keluar dari relnya syariat, maka kita bisa memilih antara keterangannya Asy-Syaikh Al-Baijuri atau keterangannya Syekh Bujairomi. Namun, supaya kita itu betul-betul bisa terlepas dari dhimmah, terlepas dari tanggungan-tanggungan dalam tangan kita, baik itu di dunia sampai nanti kita di alam akhirat, maka mengambil keterangan yang disampaikan oleh Syekh Bujairomi jauh lebih selamat. Karena memang di sini ada bentuk ikhtiyat, bentuk kehati-hatian supaya kita sebagai suami tidak memiliki hutang kepada istri kita masing-masing, terutama ketika ada suami yang menceraikan istrinya dan istrinya diceraikan 3, sedangkan dia dalam keadaan hamil. Kita betul-betul terlepas dari semua hutang-hutang adami, baik itu di dunia sampai nanti di alam akhirat. Memang benar, kalau kita mengikuti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Bujairomi, memang akan terasa berat. Kita masih harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan makan, kita masih harus mengeluarkan biaya kebutuhan listrik, air, wifi, pakai data, pembantu, tukang kebun, biaya kesehatan, dan seterusnya. Memang akan menjadi bengkak sekali kebutuhan biaya ini, apalagi itu bukan berlangsung sebentar, berlangsung sampai si istri ini betul-betul melahirkan, berlangsung cukup lama. Ini tentunya akan secara akal pikiran manusia itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan kita mengikuti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau ini. Akan tetapi, demi untuk menjaga keselamatan kita baik dunia sampai alam akhirat nanti, seandainya kita pada posisi-posisi yang ada dalam keterangan kitab Fathul Qorib,
maka kita mengikuti keterangannya Syekh Bujairami akan menjadi lebih selamat bagi kita semuanya, karena kita tidak memiliki hutang lagi kepada siapapun yang ada di alam dunia ini, terutama kepada istri dia sendiri. Nah, ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan, supaya kita sebagai seorang suami betul-betul bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kita bisa melaksanakan apa yang menjadi hak dari pasangan kita masing-masing, sehingga nanti di alam akhirat kita sudah tidak punya lagi tanggungan-tanggungan kepada orang lain. Dan ini tentunya akan lebih selamat untuk kita semuanya, sebagaimana dulu yang pernah disampaikan dan dijelaskan oleh kitab Fathul Qorib itu sendiri, bahwasannya hukukullah mabniyun alal musamahah wa hukukul adami mabniyatun alal musyahah. Yang namanya hak-hak Allah, ketika Allah memiliki hak terhadap diri kita masing-masing, maka haknya Allah kepada kita ini terbangun atas suatu asas yang asasnya adalah toleransi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah memiliki sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Lain halnya dengan hak-hak antara sesama manusia. Hak antara sesama manusia ini dibangun di atas suatu asas yang asasnya adalah musyahah. Asas yang dibangun atas dasar saling kecurigaan, saling ingin berebut haknya masing-masing. Ada saling menarik di dalam hak-hak tersebut antara pihak satu dengan pihak yang kedua. Karena memang watak manusia ini seperti ini, maka kita bisa melepaskan diri kita dari tanggung jawab yang seperti ini dengan cara kita mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Ighna. Sehingga dari semua yang telah dibahas ini, mudah-mudahan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan penjagaan dari Allah taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kampung kita, di tengah-tengah negara kita, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang soleh. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau berjudul Tahdzibul Lughat wal Asma. Al-Imam An-Nawawi memberikan keterangan ar-rajulus soleh, seseorang yang soleh adalah al-qa'im bihukukillah wal qa'im bihukukil adami, yaitu orang yang soleh itu adalah mereka-mereka yang bisa melaksanakan hak-hak Allah, sekaligus juga mereka yang bisa melaksanakan hak-hak sesama manusia. Sehingga dari keterangan ini semuanya, dari para ulama-ulama ini, kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, dan kita digolongkan dalam kelompoknya orang-orang yang soleh, sehingga kita betul-betul bisa membanggakan hati idola kita, bintang kita, cahaya kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.